Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah baru. Mereka merupakan sepasang suami istri bernama Derek dan Sharon. Mereka juga memiliki seorang anak bernama Kyle. Tak lama, Derek menaiki mobilnya untuk berangkat kerja. Sesampainya di kantor, Derek terlihat bersama seorang wanita di dalam lift. Dan setelah melewati beberapa lantai, keduanya masih tetap berada di dalam. Dan setelah mengobrol, ternyata mereka sama-sama menuju lantai 22. Di tengah perbincangan, tiba-tiba tumpukan berkas yang dibawa wanita itu terjatuh. Derek pun langsung membantu, dan hampir saja tangan mereka bersentuhan. Namun Derek langsung menarik tangannya. Tak lama lift akhirnya terbuka. Mereka pun keluar dan berjalan ke arah yang sama. Diketahui wanita itu bernama Lisa. Derek lalu bertanya, apakah Lisa sengaja mengikutinya? Lisa pun mengatakan bahwa ia sedang membawa berkas untuk diserahkan kepada Tuan Charles. Derek lalu mengatakan bahwa Tuan Charles adalah pria brengsek di kantor itu. Saat menuju ruangannya, Derek disambut asistennya bernama Patrick yang langsung memberitahu beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan tak lama, Lisa muncul dan seketika menyadari bahwa pria bersamanya di lift itu ternyata adalah Derek Charles. Saat meeting, fokus mereka sempat teralihkan melihat seorang wanita berpakaian seksi melintas di luar ruangan, yang mana ternyata itu adalah Lisa. Mereka sempat bercanda bahwa kehadiran Lisa bisa membuat suasana kantor menjadi lebih semangat. Bahkan mereka juga menyindir Derek yang tak bisa melihat karyawan cantik dan pasti akan mendekatinya. Seperti kisah asmaranya dahulu bersama Sharon istrinya. Saat akan pulang, Derek berpamitan pada Ben. Di sini Ben merayu Derek supaya tidak buru-buru pulang. Namun Derek mengatakan bahwa istri dan anaknya telah menunggunya di rumah. Dan saat berjalan keluar, ia disapa oleh Lisa dengan menyebut nama Charles. Derek pun tersenyum karena Lisa telah mengetahui bahwa ia adalah Derek Charles. Lalu mereka pun berkenalan. Hey, Lisa, by the way, good luck at your next job. Setelah Derek pergi, Lisa kembali fokus ke komputernya. Ia terlihat serius mengamati profil Derek, seakan-akan ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Saat di rumah, terlihat barang-barang yang masih berantakan, di mana hari ini adalah hari pertama mereka tinggal di rumah ini. Derek dan Sharon tampak menikmati waktu berduaan. Diketahui, Derek adalah suami setia dan sangat mencintai istri dan anaknya. Esok harinya, kita kembali diperlihatkan suasana kantor. Saat akan masuk ke ruangan, Derek disapa oleh Lisa. Namun ia merasa ada yang aneh, karena Lisa duduk di kursi Patrick. Ternyata Lisa menggantikan posisi asistennya yang sedang sakit. Oleh karena itu, Lisa lah yang akan menjadi asisten Derek untuk sementara waktu. Singkatnya, Lisa pun menjelaskan beberapa jadwal kegiatan Derek. Salah satunya menghadiri acara pesta Natal bersama seluruh karyawan. Namun belum menjelaskan semuanya, Lisa menawarkan diri kalau ia bersedia membuatkan kopi untuk Derek setiap pagi, sambil memperlihatkan gestur menggoda. Namun Derek langsung mengalihkan pembicaraan dan meminta fokus pada jadwalnya. Derek pun memberitahu satu tugas penting setiap hari Senin. Lisa pun langsung menyela pembicaraan, di mana ia sudah mengetahui bahwa di hari Senin, Derek selalu mengirim bunga untuk istrinya, dan tugas Lisa lah yang harus memastikan bunga itu sampai kepada Sharon. Setelah itu, Lisa kembali menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Derek mulai tidak nyaman dengan sikap Lisa, dan langsung meminta wanita itu fokus pada tugasnya sebagai asisten. Malam harinya, Sharon meminta pendapat suaminya tentang jurusan yang akan dia ambil di kampusnya. Namun Derek tidak terlalu setuju kalau Sharon kuliah lagi. Ia ingin Sharon tetap di rumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Namun Sharon mengatakan kalau ia akan tetap melanjutkan pendidikannya. Setelah itu, Sharon menyinggung kenapa Derek tidak menjawab teleponnya saat di kantor. Derek pun menjelaskan bahwa Patrick sedang sakit, dan sementara asistennya itu digantikan seorang karyawan magang bernama Lisa. Dan kemungkinan wanita itu lupa memberitahu kalau Sharon menelpon. Seketika Sharon penasaran siapa wanita itu, karena mereka telah sepakat bahwa tidak boleh ada asisten wanita yang bekerja untuk Derek. Sambil bercanda, Sharon meminta agar wanita itu segera dipecat. Hingga kemudian
Mereka pun tertidur. Keesokan harinya, Sharon berkunjung ke kantor sambil membawa Kyle. Saat tengah mengobrol, Lisa tiba-tiba datang membawakan secangkir kopi untuk Derek. Di sini Lisa bersikap ramah dan hangat menyapa Sharon. Bahkan ia sempat menyapa Kyle. Lisa dan Sharon sempat mengobrol singkat, di mana Lisa tak canggung memuji Derek sebagai pria luar biasa, dan ia banyak belajar darinya. Kemudian Lisa memberitahu bahwa atasannya meminta Derek menghadap. Joe Gage needs to see you when you have a moment. Great. Setelah Lisa pergi, Sharon merasa tidak nyaman dan curiga kalau Lisa bukanlah wanita baik-baik. Esok hari saat kembali di kantor, Derek terpukau dengan keindahan dekorasi Natal di kantornya. Sementara Patrick sudah kembali bekerja. Tentu Derek sangat senang melihat kembalinya sang asisten. Namun ia terkejut melihat Lisa yang ternyata masih ada di sana. Saat jam makan siang, Derek melihat Lisa menangis di pantry. Terkejut dengan kedatangan Derek, Lisa pun mengatakan akan pergi. Namun Derek memintanya tetap di sana dan ia akan makan siang di ruangannya. Derek awalnya tak ingin ambil pusing dengan situasi Lisa. Namun ia penasaran melihat Lisa yang terus menangis. Hingga akhirnya Derek berusaha menghibur dan mengajaknya mengobrol. Tak lama, Lisa pun kembali tersenyum setelah Derek menghiburnya. You're just trying to make me feel better. Is it working? Yes. Saat Derek kembali ke ruangannya, ia menemukan sebuah amplop berisi pesan terima kasih dari Lisa. Dan di dalam amplop itu terdapat sebuah DVD. Dan ternyata itu adalah musik kesukaannya. Secara bersamaan, Lisa mengirim chat. Dan mereka pun bekerja sambil asik berbalas pesan. Singkat cerita, perayaan pesta Natal bersama seluruh karyawan kantor pun akan diadakan. Derek terlihat sedang duduk di bar sambil membaca koran. Tak berapa lama, Lisa pun muncul di sana. Hingga keduanya tak sengaja saling menatap. Lisa datang menghampiri Derek dan langsung duduk di sebelahnya. You look great. Thank you. Mereka pun asik mengobrol sambil menikmati hidangan. Kemudian, Lisa memanggil pelayan untuk memesan minuman beralkohol. Lisa menawari Derek, namun Derek mengatakan bahwa ia tidak minum alkohol. Namun Lisa terus merayu, hingga akhirnya ia tak mampu menolak tawaran wanita itu. Make it filthy. Saat pesta dimulai, Lisa diam-diam memandangi Derek yang sedang mengobrol dengan senyum di wajahnya. Kemudian, Lisa menghampiri Derek yang tampak mulai terpengaruh minuman keras. Lisa kembali memancing Derek untuk kembali minum. Namun Derek menolak karena dirinya telah minum terlalu banyak. Tapi bukan Lisa namanya kalau dia tidak pintar merayu. Lagi-lagi Derek tak mampu menolak dan keduanya pun kini lanjut berdansa. Derek menyadari bahwa Lisa sepertinya memiliki maksud lain. Lalu ia pun memutuskan segera pulang. Derek sempat diolok-olok temannya, namun ia tidak peduli karena keluarganya adalah hal terpenting baginya. Sebelum pulang, ia masuk ke toilet. Lalu tak disangka, ternyata Lisa menyusul dan langsung mendorong Derek ke dalam bilik toilet. Hey. Namun Derek langsung menolak, sementara Lisa terlihat sangat agresif. Bahkan ia tak menghiraukan seseorang yang baru saja masuk ke dalam toilet. Tak ingin terpancing, Derek langsung mendorong Lisa dan seketika meninggalkan tempat itu. What's wrong? Derek! Dalam perjalanan pulang, Derek masih kepikiran kejadian barusan. Ia sama sekali tak menyangka bahwa wanita itu nekat berbuat itu padanya. Esok harinya, Lisa bekerja seperti biasa sebagai asisten Derek. Ia bersikap santai, seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Ketika Derek sedang di basement untuk bersiap pulang, tiba-tiba Lisa masuk ke mobilnya. I owe you an apology for the Christmas party. Lisa meminta maaf atas sikapnya malam itu. Derek mengatakan lupakan saja kejadian itu karena mereka sama-sama dipengaruhi minuman keras. Tapi secara mengejutkan, Lisa menolak untuk melupakannya dan ingin terus berhubungan dengan Derek. Bahkan ia kembali menggoda Derek dengan nekat membuka bajunya. Bukannya tergoda, Derek justru meminta Lisa keluar. Get out of my car right now. Get out of my car. Namun Lisa tak memperdulikan omongan Derek dan terus menggodanya. Seketika Derek pun emosi, lalu membentak Lisa untuk keluar dari mobilnya. Lisa!
Get out of my car now! Derek menegaskan bahwa tidak ada apapun yang terjadi di antara mereka, dan ia tak akan mengorbankan keluarga dan pekerjaannya untuk Lisa. Namun Lisa tetap tak mau keluar dan terus merayu, hingga emosi Derek pun memuncak dan memaksa Lisa segera keluar. Get out! Come on! Maybe you are. Seketika Derek pun pergi meninggalkan wanita obsesif itu. Sesampainya di rumah, Derek melihat istrinya sedang bersedih. Ia lalu bertanya ada apa dengan istrinya itu. Lalu Sharon menceritakan bahwa suami kakaknya ketahuan berselingkuh dengan rekan kerjanya, dan kini rumah tangga mereka hancur berantakan. Kemudian Sharon mengatakan bahwa ia tak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada dirinya. Seketika Derek pun memastikan kalau ia tidak akan pernah menyelingkuhi istrinya itu. Keesokan harinya, Derek menceritakan semuanya pada Ben, termasuk soal rencananya untuk memecat Lisa. Namun Ben meminta Derek memikirkannya kembali, karena bisa saja Lisa akan memutar balikkan fakta. Apalagi Derek pernah memiliki riwayat buruk tentang wanita di kantor itu. Kemudian, Derek menemui staf HRD bernama Hank untuk membahas masalah Lisa. Kemudian Hank memberitahu bahwa Lisa sudah berhenti bekerja dan tak ada yang perlu untuk dibahas. Seketika Derek merasa tenang dan tidak jadi menceritakan permasalahannya. Sejak saat itu, hari-hari Derek kembali ceria, dan kini ia bisa dengan santai menikmati Natal bersama keluarganya dan menjalani rutinitasnya tanpa gangguan dari wanita itu. Namun suatu malam, Derek menerima email yang berisi foto Lisa yang terus-menerus muncul di layar. Seketika Derek pun panik karena Sharon ada di sana. Ia berusaha tenang dan menghapus foto itu satu persatu sambil mengawasi Sharon yang ada di belakangnya. Namun untung saja, ia berhasil menghapus semua foto itu sebelum Sharon melihatnya. Beberapa hari kemudian, Sharon tampak sibuk menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan bisnis Derek keluar kota. Singkatnya, Derek saat ini sedang bersantai bersama beberapa rekan kerjanya. Di sini Ben menyarankan memanggil wanita seksi untuk menemani mereka selama perjalanan bisnis. Namun Derek tidak setuju karena ia sudah menikah dan memiliki anak. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengantarkan minuman padanya. Derek menolak karena merasa tidak memesan. Namun si pelayan itu menjelaskan bahwa minuman itu dipesan oleh seorang wanita yang duduk di bar. Kemudian Derek menjauh untuk menelpon istrinya. Di saat yang sama, muncul seorang wanita berbaju merah dari ruangan gelap, dan ternyata wanita itu adalah Lisa. Derek tak habis pikir, kenapa Lisa terus mengikutinya. Lisa pun mengatakan bahwa ia sudah keluar dari kantor untuk memuluskan hubungan mereka tanpa mengganggu karir Derek. That's why I quit, so that we could be together. Seketika Derek menegaskan bahwa Lisa telah salah paham dan ia tak akan pernah menerima Lisa sampai kapanpun. Kemudian Lisa memanfaatkan kelengahan Derek dengan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya sebelum akhirnya pergi dengan tatapan menggoda. Selesai acara, Derek terlihat sempoyongan akibat pengaruh obat yang dimasukkan Lisa. Bahkan ia hampir tak bisa membuka matanya. Sesampainya di kamar, Derek langsung merebahkan tubuhnya di kasur dengan kondisi setengah sadar. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk dan langsung mendekatinya. Yang tidak lain, wanita itu adalah Lisa. Meskipun menyadari kehadiran wanita itu, tapi Derek tak mampu berbuat apa-apa karena kondisinya yang lemas. Hingga akhirnya, Lisa leluasa melakukan perbuatan tak senonoh padanya. Keesokan paginya, Derek bangun kesiangan dan terlambat menghadiri meeting. Di tengah acara, seorang pelayan hotel memberitahu bahwa istrinya ingin bertemu. Derek pun segera meninggalkan ruangan. Namun tak disangka, yang datang itu bukanlah Sharon istrinya, melainkan Lisa. Derek benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan Lisa. Ia pun memintanya segera pergi, tapi Lisa tak menghiraukan ucapan Derek dan mengungkit momen indah mereka tadi malam. Derek lalu menegaskan bahwa tidak terjadi apapun di antara mereka. Tak terima, Lisa pun mengatakan bahwa mereka telah melakukannya dengan penuh perasaan. You don't remember? Last night was perfect. Nothing happened. Namun Derek membantah keras bahwa tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Lisa pun tampak kesal. Ia mengancam akan memberitahu semua orang
tentang perkataan Derek saat pertama kali mereka bertemu dan saat menggodanya di kamar toilet saat pesta Natal. Derek sama sekali tidak takut dengan ancaman itu karena satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah hidup bersama Lisa. Anything between us, never. Okay, Lisa. Setelah acara selesai, Derek berjalan menuju kamarnya, namun ia kembali dikejutkan dengan ulah Lisa yang kini sudah terbaring di atas kasurnya. Dengan perasaan kesal, ia pun menyuruh Lisa segera keluar, namun tak ada respon dari wanita itu. Hingga akhirnya Derek menyadari kalau Lisa tak sadarkan diri dan menemukan sebuah botol obat di sana. Melihat kondisi Lisa yang mengkhawatirkan, Derek langsung menelpon petugas hotel untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Lisa pun dibawa menuju rumah sakit, sementara rekan-rekan Derek merasa bingung melihat kejadian itu. Beberapa saat kemudian, Sharon menelepon Ben karena ia kesulitan menghubungi Derek. Ben pun memberitahu bahwa Derek sedang di rumah sakit karena mengalami sebuah insiden. Mendengar hal itu, Sharon segera menyusul dan langsung menemui suaminya. Namun Derek belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, seorang detektif bernama Reese datang yang membuat Sharon semakin penasaran. Singkat cerita, si detektif mulai mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Lisa dan hubungannya dengan Derek. Derek pun menceritakan semuanya, mulai dari awal pertemuannya dengan Lisa dan sempat bekerja selama 2 minggu di kantornya, hingga kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendalinya, termasuk saat Lisa ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Mendengar itu, Sharon merasa kecewa kenapa Derek tidak menceritakan itu semua padanya. Lalu si detektif mengatakan bahwa kemungkinan Derek dan Lisa memiliki hubungan asmara karena Lisa ditemukan tak sadarkan diri tanpa busana dan sepertinya ingin bundir. There was no affair, okay? There was no affair. Sharon tak mampu lagi menahan emosinya setelah mengetahui perbuatan suaminya itu. Namun Derek dengan tegas membantah adanya perselingkuhan. Justru ia merasa heran kenapa wanita itu ada di kamarnya. Namun meskipun telah menjelaskan semuanya, namun tampaknya Sharon tidak percaya dan merasa sangat kecewa pada suaminya itu. Do you really think I'm gonna believe that bullshit? Do you believe me? No, I don't believe you. You didn't even. Sesampainya di rumah, pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Derek terus berusaha menjelaskan semuanya, bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Sementara Sharon tetap tak percaya, dan terus menyerang suaminya itu, hingga akhirnya Derek emosi, lalu menggebrak meja, karena tak tahan melihat istrinya yang terus menyalahkannya. Namun wanita ini tak mau kalah. Ia membalas membentak Derek, dan seketika mengusirnya. Don't you see what's happening? Out of my house. Pagi harinya di rumah sakit, si detektif mengunjungi Lisa untuk meminta keterangan. Di sini Lisa menanyakan di mana Derek berada dan kapan ia bisa bertemu dengannya. Si detektif mengatakan bahwa Derek tidak ingin lagi bertemu atau melanjutkan kontak apapun. Namun Lisa menegaskan kalau memang Derek tak mau lagi menemuinya, kenapa dia masih mengirimkan bunga itu padanya. Si detektif pun melihat sebuah kiriman bunga dan sebuah tulisan dari pengirimnya, yaitu Derek. Tentu saja ini adalah rekayasa Lisa, di mana ia mengatakan bahwa dirinya dan Derek adalah pasangan kekasih. Meski demikian, ia tak bermaksud mengganggu hubungan pernikahan Sharon. Di tempat terpisah, Derek sedang berdiskusi dengan atasannya karena masalah dirinya dan Lisa dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kinerjanya. Untuk itulah Derek sementara diminta istirahat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan tak berapa lama, detektif Reese kembali datang untuk meminta keterangan tambahan. Si detektif memberi buku catatan yang berisi kisah asmaranya dengan Lisa, di mana salah satunya tertulis bahwa mereka berdua sering melakukan cocok tanam di apartemen Lisa. Setelah membaca sebentar, Derek lalu menutupnya. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita itu. Lalu si detektif mengatakan kalau saat ini Derek tak perlu cemas lagi karena Lisa telah pergi ke San Francisco bersama kakaknya. Mendengar hal itu, Derek seketika merasa senang. Namun meski begitu, hubungannya dan Sharon belum sepenuhnya membaik. Dan untuk sementara mereka pisah rumah dan membagi waktu untuk Kyle anak mereka.
Hari-hari berganti, terlihat Sharon mulai lunak dan diam-diam memperhatikan suaminya dari dalam rumah. Saat Derek mengantar Kyle pulang, ia memberitahu bahwa minggu depan adalah hari ulang tahunnya. Sharon yang sebenarnya sudah tak marah lagi, berpura-pura tak peduli. Lalu Derek meminta Sharon mau merayakannya bersama-sama. It's my birthday next week. Have dinner with me? Come on, Sharon. Tak ada jawaban dari Sharon, namun dari raut wajahnya terlihat kalau dirinya sangat senang mendengar ajakan suaminya itu. Dan akhirnya, mereka pun makan malam di sebuah restoran. Di sini Derek meminta supaya mereka kembali tinggal bersama, dan ia berjanji akan memperbaiki semuanya. Bahkan ia akan mendukung pendidikan istrinya itu. Setelah itu, Sharon memberi hadiah, tapi hadiah itu tak boleh dibuka sebelum makan malam berakhir. Sementara itu, pengasuh Kyle bernama Samantha terlihat sedang bersantai di rumah. Tak berapa lama bel pintu berbunyi, dan saat dibuka, ternyata yang datang itu adalah Lisa, yang mengaku sebagai teman Sharon bernama Kate. Samantha sempat melarangnya masuk, namun Lisa berpura-pura disuruh Sharon singgah untuk memberikan hadiah pada Kyle. Sharon told me to drop by. I have this present for Kyle. I'm just gonna run it up to him. Oh, Samantha tetap merasa curiga, hingga akhirnya Lisa yang menyamar sebagai Kate menelpon Sharon untuk meyakinkan Samantha atas kedatangannya yang telah diketahui oleh Sharon. Samantha pun akhirnya percaya dan mempersilahkan Lisa naik ke atas. Singkat cerita, Derek dan Sharon pun sampai di rumah. Samantha memberitahu bahwa Kyle sedang bersama Kate, teman Sharon yang datang berkunjung. Seketika Sharon terkejut karena ia tidak memiliki teman bernama Kate, hingga suasana pun menjadi panik. Mereka segera naik ke lantai atas untuk melihat Kyle, dan benar saja, Kyle telah dibawa lari oleh Lisa. Sharon dan Derek menyadari bahwa wanita yang datang itu adalah Lisa. Lalu Derek meminta Samantha untuk menghubungi 911. Derek yang panik lalu berniat mengejar Lisa, yang kemungkinan belum pergi jauh. Namun saat masuk ke dalam mobil, Derek terkejut menemukan anaknya duduk manis di kursi belakang. Mereka lalu membawa Kyle ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di sana sudah hadir detektif Reese. Si detektif tampaknya merasa bersalah karena selama ini terlalu percaya pada Lisa. Dan kini ia berjanji akan mengerahkan tim untuk melacak wanita itu. Derek dan Sharon kembali pulang dengan perasaan yang masih trauma. Dan saat masuk ke kamar, mereka dikejutkan kondisi kamar yang berantakan. Kemudian Sharon melihat foto dirinya yang telah tersobek. Tentu mereka tahu kalau ini adalah perbuatan wanita obsesif itu. Merasa tak aman lagi, mereka pun memasang sistem keamanan canggih untuk mencegah potensi bahaya kembali. Hari berikutnya, Derek pergi ke kantor seperti biasa, sementara Lisa tampak berada di sekitar rumah memantau situasi. Tak lama, Sharon keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan. Setelah memastikan Sharon telah pergi, Lisa pun berjalan perlahan, lalu memaksa masuk dengan memecahkan kaca jendela. Dia mengambil sebotol minuman dan 2 buah gelas. Lalu ia menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar Sharon dan Derek. Di tempat terpisah, Sharon menelpon suaminya. Derek langsung bertanya, apakah Sharon telah mengaktifkan alarm di rumah mereka, yang mana ternyata Sharon lupa mengaktifkannya. Hingga kemudian ia memutuskan putar balik saat sampai di rumah dan ingin mengatur alarm. Sharon mendengar suara mencurigakan dari dalam kamarnya. Merasa penasaran, ia pun perlahan naik ke atas untuk memeriksanya. Dan ketika pintu kamar dibuka, Sharon terkejut melihat Lisa berada di atas kasurnya dengan taburan bunga. Tentu Sharon tak bisa membiarkan ini terjadi. Sedangkan Lisa dengan percaya diri mengatakan bahwa hubungannya dengan Derek tak akan terpisahkan. Ia juga merasa kasihan melihat Sharon karena Derek sebenarnya tak lagi mencintainya. Namun Sharon tak mau termakan ucapan halu wanita itu dan mengatakan akan menelpon polisi. And the cops deal with your crazy ass. Wait, it Don't doesn't. touch me. Lisa berusaha mencegah, namun Sharon tak tinggal diam, di mana ia langsung mendorong Lisa hingga terjatuh, dan perkelahian sengit pun tak terelakkan. Tak berapa lama,
Derek menelpon ponsel Sharon, namun ternyata ponselnya ada di dalam mobil. Kemudian Derek menghubungi telepon rumah. Mendengar suara Derek yang menelpon, Lisa langsung berlari menjawab panggilan itu. Derek! Lisa? Seketika Derek terkejut menyadari Lisa ada di rumahnya. Sementara Sharon langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Lisa. Sharon yang sudah kehilangan kesabaran lalu menghajar Lisa habis-habisan dan menyeret wanita pelakor itu keluar kamar. Come here! Didn't I tell you not to come to my house? Sementara Derek langsung bergegas pulang sambil menelpon si detektif. Sedangkan Lisa dan Sharon masih terus berkelahi dan terlihat keduanya terguling di tangga. Lisa segera naik kembali ke atas, sementara Sharon masih berusaha bangkit. Dengan tenang ia mencari Lisa yang sudah menghilang. Sharon melihat pintu loteng terbuka dan ia pun langsung naik ke atas. Sesampainya di atas loteng, tiba-tiba Lisa menyerangnya dengan sebatang kayu. Meskipun sempat melawan, namun Lisa kembali memegang kendali dengan kayu besar di tangannya. Sharon pun terpojok di area plafon yang rapuh. Dengan cerdik, Sharon memancing Lisa untuk terus mendekatinya, sedangkan dirinya kini berjalan di atas kayu penyangga. Lisa yang tidak menyadari kondisi plafon yang rapuh terus mendekat. Come on, bitch! Hingga akhirnya ia pun menginjak papan plafon dan langsung terjatuh. Akan tetapi Lisa masih mampu bertahan dengan berpegangan di kayu penyangga. Menyadari Lisa dalam bahaya, Sharon pun mengulurkan tangan untuk membantu. Take my hand! Come on, take my hand! Namun Lisa justru menarik tangan Sharon supaya ikut terjatuh bersamanya. Sharon berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan genggaman Lisa dan membuat Lisa seketika terjatuh. Namun itu belum berakhir, di mana Lisa masih sempat bergelantungan di lampu sebelum akhirnya benar-benar terjatuh dan terhempas di atas meja kaca. Akan tetapi, Lisa masih bisa membuka matanya dan berusaha bangkit. Namun sayangnya, lampu yang sudah hampir runtuh itu akhirnya ikut terjatuh kemudian langsung menimpa tubuhnya, dan Lisa pun tewas seketika. Di akhir film, terlihat si detektif tiba di lokasi dan secara bersamaan Derek muncul dan langsung memeluk sang istri yang berhasil berjuang menumpas wanita pelakor yang ingin menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Pesan dari film ini, jagalah kepercayaan dalam hubungan pernikahan dan pentingnya menjaga batas profesional pekerjaan untuk menghindari potensi konflik. Mari saling terbuka dalam menyikapi sekecil apapun permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak dalam rumah tangga. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.